Setelah kejadian malam jahanam dini hari 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung dalam siaran Radio Republik Indonesia atau RRI, mengaku sebagai Ketua Dewan Revolusi, dan menjadi satu-satunya yang menandatangani dokumen Dewan Revolusi itu. Kemudian pada 2 Oktober 1965, Untung kabur dan menghilangkan diri. Pada 11 Oktober 1965, saat Untung berusaha kabur ke Jawa Tengah, bis yang ditumpanginya, yang ketika itu masih berada di Tegal, dimasuki oleh anggota tentara tak dikenal. Lantaran tak mau ditangkap, Untung pun keluar secara paksa dengan melompat dari bis. Sial bagi Untung, lantaran tubuhnya menghantam tiang listrik. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut mengira Untung adalah pencopet, tak ayal letkol ini pun kena hajar masa kala itu. Ketika tertangkap, ia tak lantas mengaku bernama Untung. Anggota Armed yang menangkapnya pun tidak mengira bahwa sosok yang ditangkapnya adalah Komando Operasional G30S. Setelah dilakukan pemeriksaan di markas CPM Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung. Awal tahun 1966, Untung diadili Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub, sebuah pengadilan luar biasa dalam sejarah Indonesia. Untung tidak diadili di Gedung Pengadilan Kementerian Kehakiman, melainkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Bappenas, di dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pengadilan tersebut, Gumuljo Wureksoatmojo SH bertindak sebagai pembela Untung. Sementara Mahmilub yang mengadili Untung adalah Letnan Kolonel CHK Sujono Wirjohatmojo SH, dengan hakim anggota yaitu Letnan Kolonel Udara Zaidun Bakti, Ajun Komisaris Besar DRS Kemal Mahisa SH, Mayor A.L. Hasan Basyari SH, Mayor Tituler Sugondo Kartanegara. Sedangkan auditor yang menuntut perkara itu adalah Letnan Kolonel Iskandar SH, Mitsi Tendean, kakak dari Kapten Pierre Tendean yang juga turut tewas dalam aksi penculikan tersebut. Sebuah tugas berat datang padanya pada 1966, membela Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri. Semua tahu, pada 30 September 1965 Untung memimpin gerakan yang menculik dan membunuh pucuk pimpinan Angkatan Darat. Bagi para jenderal Angkatan Darat, yang kian berkuasa selepas G30S, Untung yang dianggap dekat dengan Partai Komunis Indonesia, atau PKI, adalah penjahat besar yang harus dihukum berat. Mr. Gumuljo Wureksoatmojo, orang yang diminta membela Untung, menerima tugas berat yang tak menyenangkan itu, meski posisi dan citranya menjadi sulit. Terlebih dia anggota Himpunan Sarjana Indonesia, atau HSI, yang satu kubu dengan PKI. Mr. Gumuljo tentu saja rawan dicap sebagai antek PKI. Mr. Gumuljo, menurut orang-orang Indonesia terkemuka di Jawa, adalah ahli hukum lulusan Recht School, atau Sekolah Hukum Batavia tahun 1939. Dia pernah menjadi wakil ketua pengurus besar Indonesia Muda di masa kolonial. Pria kelahiran Solo, 27 Februari 1912 ini, pada tahun 1940 hingga tahun 1942 menjadi pegawai negeri di Surabaya, dan pada zaman Jepang dia ditempatkan di Surabaya juga. Pada tahun 1956, menurut Koran Merdeka tanggal 7 April 1956, Mr. Gumuljo menjabat sebagai Direktur NV Bank Timur di Semarang. Pengalamannya tentu membuat Mr. Gumuljo tak ciut nyali dalam membela Untung di Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, yang diadakan di Gedung Bappenas, Jakarta. Sidang terhadap Letkol Untung dimulai pada 16 Februari 1966, dan berlangsung sampai awal Maret 1966. Persidangan pada perwira militer utama sekaligus perancang operasi G30S tersebut berlangsung secara maraton, setiap hari tanpa jeda. Selama persidangan, Untung menolak tuduhan dirinya bermaksud akan menggulingkan pemerintah, serta merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Saat ditanya auditor, siapa yang punya gagasan menggulingkan pemerintah, Letkol Untung menjawab, tidak pernah muncul gagasan semacam itu. Menurutnya, rencana mereka adalah membentuk kekuatan serta organisasi untuk mencegah kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal. Selain itu, kami juga membentuk Dewan Revolusi untuk membersihkan semua anggota Dewan Jenderal, ujar Untung. Ia pun merasa yakin ada rencana KUP dari Dewan Jenderal. Kudeta itu, menurut Untung dalam pembelaannya, akan terjadi pada awal bulan Oktober 1965,
jelang peringatan HUT ke-20 ABRI. Mr. Gumuljo satu kata dengan untung, bahwa gerakan 30 September 1965 yang dipimpinnya, adalah untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari KUP Dewan Jenderal. Seperti pengacara lain di persidangan, Mr. Gumuljo juga meminta agar Untung dibebaskan dari tuduhan melakukan permufakatan jahat. Terdakwa Untung telah terpelanting ke dalam kawah Chandra di Muka, suatu kawah dalam cerita wayang tempat menggodok para ksatria, dan saya, pembela, berusaha menemukan Wijaya Kesuma, dalam cerita wayang bunga untuk memberi hidup panjang, untuk memimpin Untung kembali, kata Mr. Gumuljo dalam eksepsinya, seperti dikabarkan Koran Angkatan Bersenjata tanggal 24 Februari 1966. Tentu saja eksepsi itu ditertawakan sebagian pengunjung sidang. Kala itu, Mahmilub bekerja cepat untuk menghukum para pelaku G30S dan orang-orang yang dicap tokoh PKI, yang diantaranya digiring ke vonis mati. Mr. Gumuljo, yang ahli hukum dan dulunya terkait dengan pergerakan nasional, melihat Mahmilub cenderung bertentangan dengan Presiden Soekarno. Apakah Mahmilub tunduk pada Bung Karno ataukah tunduk pada golongan yang menjegal Presiden? Tanya Mr. Gumuljo, yang tentu harus menahan perasaan ditertawakan banyak orang di pengadilan. Bukan hanya ditertawakan, Koran Angkatan Bersenjata tanggal 5 Maret 1966 juga menyindir Mr. Gumuljo dengan menyebut dia hendak mendongkel Mahmilub. Ketika Mr. Gumuljo bilang tidak mempunyai gambaran jelas tentang prolog G30S, ada peserta sidang menyindir, "Lah, kalau gitu kenapa jadi pembela?" Mr. Gumuljo termasuk orang yang keberatan jika letkol Untung disidangkan di Mahmilub. Sikapnya itu lagi-lagi mendapat balasan tertawaan dari para peserta sidang. Mr. Gumuljo hanya bisa berusaha, sementara Mahmilub punya kehendak lewat vonisnya kepada Untung. Vonis untuk Untung tentu bisa ditebak dari awal, mati. Setelah vonis dan banding yang diajukan Mr. Gumuljo ditolak, maka tugas tak menyenangkan itu pun telah ditunaikannya. Gumuljo Wureksoatmojo sempat mengirimkan surat pada Presiden untuk memohonkan grasi. Hanya saja ketika dikunjungi auditor di sel penjaranya, Untung menyatakan tidak bersedia mengajukan grasi. Ia beralasan, gerakan 30 September tidak mempunyai tujuan lain, kecuali menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi, Bung Karno, dari rencana KUP Dewan Jenderal. Lalu menurutnya, prolog gerakan 30 September, yakni rencana KUP tersebut tak pernah diselesaikan. Terakhir, Untung menyatakan dirinya tak pernah berniat menggulingkan pemerintahan, serta melakukan pemberontakan bersenjata. Amnesty International Newsletter Volume 3 nomor 4 April 1973 menyebut, Mr. Gumuljo kemudian ditangkap pada tahun 1966, karena menjadi tokoh HSI yang dekat dengan PKI. Faktanya, semasa menjadi tokoh HSI dia juga anggota Partai Nahdlatul Ulama, yang berseberangan dengan PKI.